Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudahu ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alayna bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Safha 43, halaman 43, nomor 36. Terakhir kita membahas tentang apa? Membahas tentang Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, Isra dan Mi'raj itu bukan dongeng, bukan khurafat. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mengujinya dengan beragam macam ujian. Dari mulai diboikot, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dimusuhi sama orang-orang Quraisy, dimusuhi sama orang-orang Taif, sampai dilempari bebatuan. Allah berikan karunia yang besar sebagai pelajaran bahwa manakala Allah memberikan ujian, Allah juga yang memberikan kenikmatan. Karunia yang besar itu datang setelah ujian yang besar. Jadi orang semakin banyak diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar kemungkinannya mendapatkan derajat yang mulia. Sekarang setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berdakwah. Jadi selesai mendapatkan nikmat itu bukan otomatis selesai menyebarkan agama. Beliau mendapatkan mukjizat, kemudian didustakan sama orang-orang kafir Mekah. Tapi beliau tidak berhenti berdakwah. Da'watul qabail ila din. Kita artiin dulu. Da'watul qabail menyeru para kabilah ila din untuk memeluk agama Islam. Din yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Kenapa harus Islam? Nok. Kalau ada orang nanya sama kamu, kenapa agama yang diridhoi itu harus agama Islam aja? Kenapa agama yang lain enggak? Jawabannya apa? Jawabannya karena Allah hanya menurunkan satu agama, namanya Jadi semua nabi, utusan Allah itu hakikatnya cuma datang dengan bawa satu agama, namanya agama Islam. Akidahnya sama para nabi itu, syariatnya berbeda. Zaman dulu nggak ada syariat kayak kita puasa 30 hari, sholat 5 waktu. Tapi ada sholatnya versi nabi terdahulu. Wallahu alam kayak gimana, kaifiyah atau caranya. Sholat 5 waktu, kemudian ada ketentuan, ada namanya bersuci, berwudu, mandi dari hadas kecil, mandi dari hadas besar, atau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ada namanya najasah, najis. Mungkin rincian-rinciannya hal-hal yang dinajiskan di syariat terdahulu berbeda dengan syariat kita. Saya pernah membaca keterangan di syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau baju kita terkena kotoran, itu nggak bisa dibersihin, harus digunting. Betapa rumitnya kan? Bayang nggak sama kamu? Baju kamu kena kotoran, itu nggak bisa dicuci. Jadi najisnya itu nggak hilang dengan dicuci doang, harus digunting. Syariatnya Nabi Musa itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena diperuntukkan bagi kaum yang bengal, Bani Israel, bagi bandel, suka banyak protes, seperti di Al-Quran kan. Makanya kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi itu bukan Nabi Muhammad loh, tapi Nabi Musa alaihissalam. Sebagai bukti Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, kira-kira yang paling banyak diceritakan kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Muhammad. Saya sekarang bikin buku. Dan saya punya kesempatan cerita tentang pengalaman saya. Ya saya cerita pengalaman saya lah, ngapain cerita pengalaman orang, ya enggak? Kalau saya ngomongin seharian terus-menerus misalnya, saya punya kepentingan apa coba? Saya punya pelajaran berharga dalam hidup saya tuangkan.
Al-Quran itu kalau buatan Nabi Muhammad niscaya kisah ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Kisah beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah ada? Nggak ada. Kisah wafatnya Sayyidah Khadijah, wafat istri tercinta, itu sangat berdampak. Pasti diceritakan itu dalam Al-Quran, tapi nggak ada. Sebagai bukti Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kenapa agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam, ya karena Allah hanya nurunin satu agama itu. Agama yang lain itu agama buatan. Tapi ingat, meskipun agama yang lain agama buatan, agama yang kita pandang salah, kita tetap diminta berhubungan secara harmonis dengan semua pemeluk agama. Jadi kita meyakini agama yang lain itu salah, tapi kalau kamu punya tetangga orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, atau orang nggak beragama sama sekali, dia nggak makan 3 hari, datang ke kamu minta pertolongan, kasih pertolongan jangan? Kasih. Islam itu membedakan antara keyakinan dengan hubungan sosial. Hubungan sosial kita harus harmonis dengan semua orang, menyangkut keyakinan, tapi kita hanya meyakini Islam agama yang benar. Jadi sangat wajar, Allah hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Terus Allah menyatakan agama yang aku ridhoi itu ya agama Islam. Ya udah selesai. Dia hanya meridhoi agama yang dia turunkan saja. Bagaimana kalau ada orang belum masuk Islam? Dilihat. Orang belum masuk Islam itu beda-beda. Ada orang belum masuk Islam setelah sampai kepada dakwah untuk memeluk agama Islam. Seperti ini nih yang akan kita ceritakan. Sudah sampai kepada mereka dakwah, mereka menolak dengan kesombongan, itu namanya kafir. Tapi kalau ada orang hidup di Papua Utara misalnya, atau di Kutub Utara, atau di pelosok-pelosok, gak ada internet, gak ada handphone, gak kenal Nabi Muhammad, gak kenal Islam, gak kenal Al-Quran, gak pernah mengenal namanya Islam. Kira-kira jadi orang kafir apa enggak itu? Enggak, kenapa? Kenapa mereka enggak tergolong sebagai orang kafir? Karena mereka belum sampai kepadanya dakwah, belum sampai kepadanya agama Islam. Yang kafir itu kalau sudah mengenal agama Islam, setelah dipelajari, ternyata oh ini benar, oh kemudian dia tolak dengan kesombongan, itu namanya kafir. Dia orang non-muslim itu beda-beda, enggak semuanya sama. Ada yang memang memerangi agama Islam, seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain. Ada orang-orang yang belum masuk Islam dan dalam proses mencari. Dan para sahabat Nabi sebagiannya dulu begitu. Khalid bin Walid dulunya itu pernah mengalahkan kaum muslim di peperangan Uhud. Tiba-tiba berbalik kehidupannya 180 derajat, jadi pahlawan kaum muslim, mengalahkan Persia, mengalahkan tentara-tentara yang merangi Islam, bahkan menjadi pahlawan, menjadi qaid, menjadi komandan. Ada ungkapan Abu Bakar itu la yuhzamu jaisyun fi Khalid bin Walid, tidak akan pernah kalah suatu pasukan yang pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Dulunya memerangi kaum muslim, ternyata menjadi pahlawan kaum muslim. Umar bin Khattab, Amr bin As. Amr bin As dulunya berada di pasukan orang-orang musyrik. Masuk Islam berbarengan dengan Khalid bin Walid, dan dialah yang membawa agama Islam ke Mesir. Mesir sekarang jadi pusat keilmuan Islam. Di Al-Azhar itu, dulu yang bawa Islam ke Mesir itu siapa? Sahabat Nabi namanya Amr bin As. Sampai sekarang ada masjidnya di sana, Masjid Amr bin As. Dimakamkannya juga di sana, bukan di masjidnya tapi di kawasan lain. Amr bin As. Siapa lagi? Banyak kisah. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Dulunya memerangi kaum muslim. Sampai peristiwa Fathu Makkah, dia masih memerangi kaum muslim. Tiba-tiba masuk Islam. Wafat sebagai syahid kemudian di peperangan Yarmuk. Sekarang ada makamnya di Yarmuk. Wallahu a'lam di Yarmuk atau di mana? Di Syam. Di Yordan. Ikrimah. Anaknya siapa itu? Abu Jahal. Orang belum masuk Islam itu boleh jadi karena dalam proses mencari, mencerna, belajar. Kita nggak pernah tahu. Nggak bisa mengukur rata kau bilang semua orang non-muslim itu pasti masuk neraka. Nggak bisa. Karena kita nggak pernah tahu akhir hayat seseorang. Jadi seminggu sebelum mati, Allah kasih hidayah, dia sering berbuat baik bisa. Allah kasih hidayah, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Masuk surga. Dan amal kebaikannya nggak sia-sia kalau dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Da'watul qabail ila din, menyeru para kabilah. Kabilah itu maksudnya suku ya. Zaman dulu itu masih ada tribalisme namanya. Tribalisme itu paham kesukuan. Saya misalnya dari suku Quraisy
yang ini misalnya dari suku Adi. Kalau terjadi tuh ada orang konflik, berantem dari satu anggota suku dengan anggota suku yang lain. Itu biasanya orang satu suku itu bisa ngebelain. Jadi orang Arab dulu itu bisa berperang gara-gara hal sepele. Kalau udah menyangkut kesukuan. Ini dari suku ini, jadi seolah-olah kesukuan itu apa? Menimbulkan rasa fanatik. Menimbulkan rasa fanatik. Dhallar Rasul 10 sanawat, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun atfil misbah. Matiin. Selama 10 tahun yad'u Quraisyan ila din, menyeru orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam. Selama 10 tahun Nabi menyeru orang-orang Quraisy untuk memeluk Islam. Billini warrifqi, dengan kelemah lembutan. Al-lin warrifq itu artinya kelemah lembutan. Nabi itu hanya sebatas menyampaikan dengan lemah lembut, bukan memaksakan. Falamma ra'a syiddata inadihim, ketika beliau melihat. Falamma ra'a, ketika beliau melihat. Syiddata inadihim, kerasnya penolakan mereka, pembangkangan atau penolakan. Inad itu artinya pembangkangan atau penolak. Kerasnya pembangkangan mereka. Wa ta'assubahum alaihi, dan sikap fanatik mereka terhadapnya. Wa man'ahum nasyraddin, dan penolakan mereka dalam menyebarkan agama. Nasyar itu artinya penyebaran. Dan penolakan mereka dalam menyebarkan agama. Kharaja fis sana al-hadiyata asyra, kharaja, ia keluar, fis sana al-hadiyata asyra, pada tahun 11 kenabian, minan nubuwah, dari masa kenabian. Fis sana al-hadiyata asyra, pada tahun 11 minan nubuwah, dari masa kenabian. Ini berapa episode lagi sampai hatamnya? Jilid 1 ada 48 episode. Jilid 2 ada berapa? Bisa ratusan episode ini sampai hatam. Ilal qawail, ke suku-suku, fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Maksudnya Nabi keluar mendakwahi para suku-suku yang beragam itu di pasar-pasar. Dakwahnya sampai ke pasar-pasar. Subhanallah, dakwahnya Nabi dengan dakwahnya kita sekarang itu jauh berbeda. Dakwahnya ustaz zaman sekarang itu udah enak. Beda dengan dakwahnya orang-orang dulu. Sekarang kita kalau misalnya ngisi ceramah, itu yang diceramah itu orang-orang yang pengen dengerin kita gitu. Kalau Nabi itu dulu nggak begitu. Mendakwahi orang dan kemungkinan besar ditolaknya lebih besar. Kemungkinan ditolaknya itu lebih besar. Jadi Nabi itu mendakwahi orang-orang yang kemungkinan akan menolak dakwahnya, bahkan mencaci maki. Kalau zaman sekarang saya misalnya diundang oleh masjid ini, ya berarti itu orang-orang di masjid itu pengen dengerin ceramah kita gitu loh. Kan lebih enak, benar nggak? Kalau di zaman dulu Nabi itu datang ke pasar, datang ke suku ini, datang ke suku itu. Dengan potensi apa? Ditolak, dicaci maki, dihina. Subhanallah. Kita kalau ingat itu jadi bersyukur kan. Sekarang justru kita itu bukan cuma didengarkan sama orang-orang yang mengundang kita itu. Tapi disambut. Diperlakukan sebagai tamu. Diistimewakan kadang-kadang. Pernah saya tuh ada perusahaan minyak wangi itu di Bogor. Saya sampai sekarang masih terkesan itu.
Kebetulan owner itu seorang santri. Dan saya kira itu tuh pemuda, bisa jadi teladan bagi pemuda yang lain. Dia tuh lulusan pesantren. Saya tanya usianya berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Kok bisa, kata saya, bisa mendirikan perusahaan? Lulusan pesantren. Santri beneran. Gak kuliah, enggak. Saya mengurung diri selama 2 bulan Ustadz di dalam rumah. Buat apa? Buat mempelajari semua yang perlu dipelajari. Dunia marketing, digital, tentang minyak wangi. Kerjaannya bahkan katanya setiap hari nyiumin parfum minyak wangi, ngetes. Ada kesungguhan. Jadi orang tuh bisa berhasil kalau ada kesungguhan dan niat sebenarnya. Bukan soal bodoh ini pinter. Nggak penting. Namanya orang, sebodoh-bodohnya orang pasti punya kelebihan, bener nggak? Itu apa namanya, anak muda punya kemauan, punya kesungguhan, 2 bulan nggak keluar dari rumah, pengen mempelajari. Lihat YouTube, lihat ini, lihat browsing ini, browsing itu sampai 2 bulan. Kemudian dia mendirikanlah perusahaan tuh minyak wangi. Sekarang karyawan udah ada 200-an. Anak muda, 24 tahun, punya karyawan banyak. Saya diundang ke sana tuh. Itu kayaknya seumur-umur saya. Ada orang undang, dijemput pakai mobil khusus, kemudian pakai patwal. Ada pengawal. Pernah kamu lihat kan waktu itu kan, pengawal ke sini kan? Ya itu, saya seumur-umur. Perasaan kata saya dulu kalau melihat patwal itu dari luar mobil gitu kan. Oh begitu ya. Sekarang saya ngerasain, oh begini rasanya dikawal sama patwal itu. Mengistimewakan. Bukan saya yang minta, bukan saya yang ngasih syarat, harus dijemput ini, enggak. Dia yang memang berinisiatif untuk memuliakan. Orangnya baik. Orang pesantren. Orang pesantren kan tahu akhlak ya. Orang pesantren, subhanallah. Orangnya santun, baik, memuliakan tamu. Dan itu sunnah. Ikramud dhaif, memuliakan tamu itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau datang teman kamu, apalagi dari jauh misalnya, jangan disediain cuma air doang. Air aqua 1 botol gitu. Apalagi air yang bekas nahar cai maksudnya air dapur. Beliinlah makanan yang kira-kira itu enak di tempat kamu. Diajaklah bisa ke rumah makan, kayak gitu. Saya juga sekarang kayak gitu. Minimal beliin makanan, jangan cuma air doang ya. Kalau tamunya istimewa, ajaklah ke rumah makan yang memang terbukti enak misalnya. Kalau di Tanjakan tuh biasanya diajak ke situ tuh, Tanjung Kait. Dulu saya pertama kali ketemu sama Telia di situ. Bukan ketemu, dibawa, di interview, di wawancara. Di wawancara di Tanjung Kait makan. Kalau ada tamu-tamu istimewa, biasanya saya bawa ke situ, makan ikan bakar segini. Ini zaman saya jomblo, Zaman saya jomblo tuh, waktu saya silaturahim pertama kali ke sini kan, diajak makan tuh di Tanjung Kait situ. Namanya habis pulang dari Mesir kan, baru 2 bulan. Masih gemul-gemulnya gitu loh. Tahu gemul gak? Yuk kalau makan tuh kadang nggak lihat-lihat. Itu dipesenin ikan kan, ikan gurame waktu itu. Gedenya segini nih. Habis sama saya itu sendirian itu. Nggak ada rasa jaim, nggak ada rasa malu gitu kan. Sama teman saya, orang Banggol itu. Badru. Sama saya berdua tuh. Makan aja. Sambil ngobrol, sambil makan. Terus habis itu pernah ke Sukabumi kan, sebelum menikahi. Saya ke Sukabumi sama Abi Umi itu posisi belum menikah. Minta restu lah ke orang tua. Turun di rumah makan Sunda, saya masih ingat. Pesan ikan gurame lagi kan. Gede ikannya itu, segede gini nih. Habis makan tuh di depan Abi itu. Habis makan ikan gurame. Memuliakan. Ajaran memuliakan tamu itu adalah ajaran Islam. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang di antara kalian percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Dulu Sayyidah Khadijah, ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, datang ke Sayyidah Khadijah mengadu, Zammiluni, tolong selimuti aku.
Terus ceritalah Nabi Muhammad itu terkait apa yang beliau lihat di Gua Hiro. Jawaban Sayyidah Khadijah apa? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Tuhan tidak mungkin menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tuqrid dhaif, dan memuliakan tamu. Akhlak Nabi sebelum jadi Nabi itu selalu memuliakan tamu. Wa tuqrid dhaif. Wa taksibul ma'dum, menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang fakir. Wa tu'in ala nawaibil haq, menolong orang-orang yang punya hajat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut nomor 3. Wasara yad'uhum ila din. Yad'uhum ila din, Rasul menyeru mereka untuk memeluk Islam. Fakana minhum man yaruddu raddan qabihan. Di antara mereka, man yaruddu raddan qabihan, ada yang menolak dengan penolakan yang buruk. Qabih artinya buruk. Wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Di antara mereka ada yang menolak dengan penolakan yang baik. Nah, wa kana min aqbahihim, di antara aqbahihim raddan, di antara penolakannya yang paling buruk itu Banu Hanifah. Suku Banu Hanifah. Banu Hanifah berarti anak cucu keturunan Hanifah. Ada orang dulu namanya Hanifah di suku itu. Nah, anak cucu keturunan yang namanya Banu Hanifah. Bais, nama keturunan kamu apa? Nama bapak kamu siapa? Malu kalau sebutin nama bapak itu ya. Jadi, nama kamu siapa? Hah? Katakanlah misalnya nama bapak kamu Sodikin. Ya. Nama bapak kamu Sodikin. Berarti kalau Sodikin, Pak Sodikin ini punya anak banyak, 11 anaknya. Tas 11 anak melahirkan 20 anak. 20 anak lahir sekian cucu, muncullah. Itu namanya Bani Sodikin. Paham nggak? Apa saya Bani Sodikin? Anak cucu keturunan Haji Sodikin. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Nah itu kalau Banu apa namanya? Nah sekarang ada suku Quraisy. Suku Quraisy. Ya dulu ada orang namanya, sebenarnya nama aslinya bukan Quraisy. Tapi namanya Fihr. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Wahuwa Quraisy. Itulah Quraisy. Jadi suku Quraisy itu keturunan itu tuh, keturunan Fihr itu. Paham nggak maksudnya? Nanti ada suku lain namanya suku Adi misalnya. Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Nah, dulu ada orang namanya Adi. Paham nggak? Nah orang-orang Arab dulu itu punya paham kesukuan. Jadi kalau ada orang dari suku kita berantem sama orang suku lain, satu suku bisa berantem. Satu suku itu. Karena mereka itu punya fanatisme. Punya fanatisme kesukuan. Dan itu nggak mudah. Menyatukan orang yang punya paham kesukuan kayak gitu nggak gampang. Geng-gengan lah kalau bahasa kamu itu. Punya geng ini gengnya Quraisy, ini gengnya ini. Itu nggak gampang menyatukan orang-orang yang punya fanatisme kesukuan. Tapi Nabi Muhammad bisa. Wa kana min aqwahim raddan Banu Hanifah. Yang penolakannya paling jelek itu adalah Banu Hanifah. Jamaah Musailamah al-Kadzab, kelompoknya, jamaah itu artinya kelompok. Musailamah al-Kadzab, kelompoknya Musailamah al-Kadzab. Apa artinya al-Kadzab? Tukang bohong. Kalau kadzib artinya orang bohong. Ya sekali, dua kali, tiga kali, kadzib. Tapi kalau kadzab itu seolah-olah kebohongan itu jadi akhlak aslinya gitu loh. Yang terus menerus berbohong, pembohong, pendusta. Beda kan orang bohong dengan pembohong, sama nggak Nok? Orang bernyanyi dengan penyanyi sama atau beda? Beda. Kalau penyanyi itu artinya apa? Menjadikan nyanyian sebagai profesi, ya kan? Menulis dengan penulis. Ya kamu kalau baru nulis 2 halaman, 3 halaman namanya bukan penulis. Yaitu kamu orang yang menulis.
Tapi kalau penulis tiap hari kerjaannya nulis, itu penulis. Beda dengan kadzib, dengan kadzab begitu. Kalau kadzib artinya orang yang berbohong. Tapi kalau kadzab itu orang yang terus-menerus berbohong. Kenapa Musailamah al-Kadzab itu digelar al-Kadzab? Karena dialah yang di kemudian hari mengaku sebagai nabi. Dan itu kedustaan yang paling dahsyat. Mengaku sebagai utusan Tuhan tapi nggak ada buktinya sama sekali. Dia itu nggak cuma mengaku sebagai nabi masalahnya. Musailamah al-Kadzab itu mengaku sebagai nabi dan memberontak pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini nanti setelah Nabi wafat ada di antara sebagian kecil kelompok muslim itu yang murtad. Murtad artinya kembali ke agama lama. Dulu ada nabi-nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad wafat itu ada nabi-nabi palsu. Ada Tulaiha, ada yang perempuan itu namanya siapa saya lupa. Ada Musailamah di antaranya. Ada 7 atau 8 nabi palsu. Orang mengaku sebagai nabi. Dan ada pengikutnya. Ada pengikutnya itu di era kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Musailamah itu mengaku sebagai nabi, yang dari Yamamah ini, mengaku sebagai nabi, dan dia memberontak pemerintahan. Makanya Abu Bakar memerangi. Berperang itu bukan karena mereka mengaku sebagai nabi doang, tapi ada unsur pemberontakan. Terjadi pemberontakan, terjadilah peperangan namanya Harbur Riddah. Peperangan melawan orang-orang murtad. Orang murtad yang diperangi di zaman Abu Bakar itu bukan sebatas murtad doang. Bukan sebatas murtad doang, tapi menunjukkan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Maka terjadilah peperangan. Wafatlah di peperangan Riddah ini, di Harbur Riddah ini, sebagian para penghafal Al-Quran. Nah, karena wafatnya para penghafal Al-Quran ini, Abu Bakar punya inisiatif. Untuk apa? Untuk membukukan, Umar bin Khattab apa? Yang punya ide itu Umar bin Khattab. Karena Umar itu melihat banyak penghafal Al-Quran yang tewas, akhirnya mengusulkan ke Abu Bakar supaya Al-Quran itu dibukukan. Barulah ketika itu terjadi namanya mushaf. Mushaf itu muncul, ide membukukan Al-Quran ke dalam mushaf, ada susunan suratnya, itu muncul pada era Abu Bakar. Nanti terjadi perselisihan tuh. Udah ada mushaf nih dari zaman Abu Bakar. Ternyata masih ada orang berselisih, merasa bacaannya lebih sahih ketimbang bacaan yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan berinisiatif untuk membukukan kembali. Di masa Sayyidina Utsman itu lebih matang lagi. Nanti itu Quran itu dibukukan. Ketika Quran ditulis itu harus ada datang 2 orang saksi. Yang betul-betul memastikan bahwa ini adalah yang dibacakan oleh Nabi. Yang terakhir dibacakan kepada Nabi. Siapa ketuanya? Ketua komite penulisan mushaf Al-Quran itu. Seorang pemuda. Namanya siapa? Zaid bin Thabit. Namanya Zaid bin Thabit. Seorang pemuda ingatannya kuat. Dan Zaid ini termasuk orang yang dulu menulis wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran yang sekarang kamu terima itu nggak sembarangan. Itu setelah dicek, dan itu di hadapan umum. Jadi sekiranya nanti ada orang mengatakan, enggak, bacaannya bukan begini. Itu gampang aja, nanti bisa disaksikan oleh saksi yang banyak itu. Harus datang 2 orang saksi, hafalannya dijadikan rujukan, tulisannya juga. Jadi hafalan dan tulisan sekaligus. Kalau belum sesuai hafalannya atau tulisannya dengan apa yang tertera, maka nggak jadi ditulis. Kalau belum terbukti ini disampaikan oleh orang banyak, terbukti belum mutawatir, maka dia nggak ditulis. Jadi Quran itu ketat dulu penulisannya itu. Makanya kita bisa yakin Quran yang kita baca sekarang itu Qurannya sama dengan Qurannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang beda apanya coba? Penulisan. Penulisan itu mengalami perkembangan. Tapi Qurannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihahnya sama. Al-Baqarahnya sama. Ali Imrannya sama. Pelafalannya sama. Beda dengan kitab suci umat agama lain. Kamu nggak akan pernah menjumpai kitab suci dihafal sama jutaan umat manusia. Benar nggak? Sampai anak-anak usia 10 tahun sekarang pada hafal Al-Quran. Pernah kamu lihat ada kitab suci yang dihafal sedemikian banyak ini selain Al-Quran? Gak ada. Hanya Al-Quran yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihafal sama orang. Jadi kalau Quran itu ada errornya loh. Quran itu kalau ada salahnya, itu orang Muslim bisa mengoreksi satu sama lain karena yang hafalnya banyak. Seandainya nanti ada salah cetak nih Al-Quran, itu langsung akan dikoreksi sama siapa coba? Sama orang banyak. Karena banyak yang menghafal Al-Quran. Itulah cara Allah menjaga kitab sucinya. Karena agama ini adalah agama yang diperuntukkan sampai akhir zaman, maka Allah jaga kitab sucinya. Allah jaga sabda nabinya. Sekarang sabda nabi itu ada yang sahih, ada yang dhaif,
ada yang mursal, munqati, maudhu, ada mutawatir, ahad, itu diteliti. Mana sabda Nabi yang beneran dari Nabi, mana yang bukan, itu diteliti sama ulama, dijaga sama Allah. Sunnah Nabinya dijaga, Al-Qur'annya dijaga, karena Islam ini agama yang berlaku sampai akhir zaman, sehingga kita tidak butuh Nabi lagi. Kita nggak butuh Nabi lagi. Tapi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi itu ada biasanya di fase-fase tertentu. Di Indonesia dulu ada kan? Pernah nggak kamu? Nggak dengar dulu ada seorang Nabi palsu yang mengaku sebagai Nabi. Pengikutnya lumayan. Saya nggak sebut namanya. Nabi palsu di Indonesia ada. Di negara-negara yang lain ada juga. Dan biasanya ada aja pengikutnya itu. Sedikit demi sedikit gitu pengikutnya itu ada. Kamu kalau ngaku sebagai Nabi itu pasti ada aja. Yang ada ungkapan orang Arab, kulis sakit laqit. Jadi setiap pikiran sampah itu biasanya ada aja yang mulung gitu. Jadi kalau orang ngaku sebagai Nabi itu kan pengakuan yang yang konyol gitu ya. Tapi biasanya ada aja orang-orang yang pengen ngikut itu. Dalam catatan sejarahnya juga begitu. Tapi pada akhirnya biasanya nggak bertahan lama kayak begitu. Orang-orang entah ngaku sebagai Imam Mahdi, ada nggak? Yang aku sebagai Imam Mahdi, kamu pernah dengar nggak? Aku sebagai Imam Mahdi. Ada. Biasanya tapi nggak bertahan lama. Tahu-tahu hilang. Kemudian nanti muncul lagi orang baru. Ya begitulah. Selama ada kebenaran, maka di sana akan ada kesesatan. Selama ada keimanan, di sana ada kekufuran. Bersyukurlah kita ditakdirkan sebagai orang-orang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.